Halo, selamat datang di vlog Islamic Montessori bersama Tasnim Fauzia Rais. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita kenalan dulu yuk. Nama saya Tasnim Fauzia Rais, saya biasa dipanggil Tasnim. Saya seorang ibu dari 2 putri, yang pertama 7 tahun dan yang kedua 3 tahun. Saat ini saya berkecimpung di dunia pendidikan dan saya merupakan salah satu penggiat Islamic Montessori. Saya akan cerita sedikit tentang bagaimana awal mula saya mengenal Montessori. Dulu ketika saya tinggal di Belanda selama kurang lebih 3 tahun, anak saya waktu itu yang pertama baru berumur 3 tahun, dia sekolah di sebuah playgroup di dekat rumah kita waktu itu, dan sekolah itu menggunakan sistem Montessori. Ketika saya amatin, sistem itu betul-betul berbeda dengan sistem yang ada di Indonesia, di mana anak betul-betul bermain dan dibolehkan untuk memilih material yang dia inginkan untuk dieksplor hari itu sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Nah, sejak saat itulah saya kemudian begitu tertarik untuk riset lebih lanjut tentang metode Montessori itu. Nah, lalu apa sih Montessori itu? Montessori itu sebenarnya adalah nama penemu metode Montessori itu sendiri, yaitu Maria Montessori, seorang dokter wanita pertama dari Italia yang dia juga berkecimpung di dunia pendidikan. Dia salah satu pendobrak sistem konvensional pendidikan untuk anak usia dini. Dia mengatakan bahwa setiap anak itu unik dan setiap anak itu pasti memiliki keinginan untuk belajar tanpa disuruh. Jadi tugas kita adalah memberikan freedom atau kebebasan kepada si anak untuk bisa mengeksplor material yang dia inginkan pada hari itu. Jadi perbedaan yang paling kelihatan kalau kita masuk ke kelas Montessori, anak-anaknya itu benar-benar memiliki freedom atau kebebasan untuk mengambil dan memilih materialnya pada hari itu. Sedangkan kalau di sekolah konvensional, anak-anak masuk ke kelas dan selalu mengerjakan hal yang sama, tapi kalau di kelas Montessori, setiap anak bisa mengerjakan hal yang berbeda. Nah, lalu apa dong Islamic Montessori? Nah, Islamic Montessori adalah ketika kita mengajarkan anak kita metode Montessori, tetapi di saat yang bersamaan kita juga menyelipkan ajaran-ajaran agama Islam. Contohnya nih, ketika kita sedang mengajarkan spooning from one bowl to another bowl, atau menyendok dari satu mangkok ke mangkok yang lain, misalnya nih materialnya yang kita sendok itu misalnya terbuat dari beras, kemudian mangkoknya itu terbuat dari kayu. Kita akan menjelaskan ke anak, "Nak, tahukah kamu bahwa beras itu adalah dipanen dari padi, dan padi itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahukah kamu Nak, bahwa kayu di mangkok ini juga terbuat dari pohon, dan pohon adalah ciptaan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, jadi selalu kita selipkan ajaran-ajaran agama Islam di setiap saat kita mengajarkan material Montessori kepada si anak. And did you know guys that actually penemu-penemu terkenal yang ada di dunia ini, ternyata mereka ketika kita lihat pendidikan usia dininya, mereka juga mengetam pendidikan Montessori. Contohnya adalah penemu Google, Sergey Brin dan Larry Page. Kemudian penemu Wikipedia, Jimmy Wales. Ada juga penemu Amazon.com, Jeff Bezos. Lalu penemu game yang sangat terkenal SimCity, Will Wright. Dan masih banyak lagi, Thomas Alva Edison dan Helen Keller. Bahkan Larry Page dan Sergey Brin, penemu Google, mengatakan dalam salah satu wawancaranya bahwa the reason behind their success was actually the freedom that was given to them during their childhood. Jadi mereka diperbolehkan mengeksplor apapun ketika mereka ada di sekolah, dan mereka juga menemukan discovery kecil yang mereka temukan sendiri setiap mereka mengeksplor material-material yang ada di kelas. Jadi itulah pentingnya untuk anak bisa mengeksplor dan menemukan hal baru sesuai dengan cara-cara mereka sendiri. Untuk selanjutnya kita akan ngomongin lebih banyak tentang Montessori, khususnya kita akan bicara tentang absorbent mind dan sensitive period. Nah, apa sih absorbent mind dan sensitive period? Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut di vlog selanjutnya. Cukup sekian untuk vlog kali ini, kita akan ketemu lagi di vlog selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.